lancar? Lancar. Kebetulan saya sekarang udah siang. Bapak langsung bahas materinya aja ya. Oke Bapak. Baik. Materi yang saya sampaikan sekarang menjelaskan mengenai manusia dan upaya pengembangan kebutuhan. Ada yang tahu tidak apa saja di dalam materi ini? Enggak, Pak. Enggak ada. Jadi materi ini menjelaskan mengenai kebutuhan manusia, terus macam-macam kebutuhan, penangkalan memenuhi kebutuhan, dan sistem ekonomi. Baik, Bapak akan menjelaskan pertama kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia itu? Ada yang tahu? Pengertian kebutuhan manusia. Enggak, Oke, Pak. nggak tahu ya. Oke, kebutuhan itu artinya sesuatu yang dibutuhkan untuk kesejahteraan. Terus kebutuhan manusia itu artinya jadi segala sesuatu yang diperlukan manusia agar untuk kesejahteraan hidup. Contohnya itu kayak beras. Jadi jika kita nggak ada beras, maka kita nggak bisa makan nasi. Itu kebutuhan manusia. Oke, next selanjutnya itu macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan itu ada beberapa macam. Pertama itu kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitas itu berarti tiga macam. Pertama itu ada sekunder, primer, dan tertier. Kebutuhan menurut sekunder itu ada yang tahu? Ada. Jadi kebutuhan sekunder itu dalam artinya itu kebutuhan yang muncul setelah primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat lengkap. Maksudnya itu contohnya itu kayak laptop, televisi, terus handphone dan sebagainya. Kemudian kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi supaya individu dapat mempertahankan hidupnya. Contohnya itu seperti makan, benar kasih jasna. Selanjutnya itu kebutuhan tersier. Nah itu kan. Bukan tersier. Baik. Kebutuhan itu adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Contohnya itu kayak kita pengen keluar negeri, terus pengen punya iPhone yang. Tapi kan iPhone itu termasuk handphone. Apa tuh? iPhone kan termasuk handphone, berarti masa sekunder apa tersier, Pak? Apa? iPhone kan termasuk kategori handphone, dia masuk ke sekunder apa tersier? Ini kan itu bersifat mewah, di barang atau apa aja yang kita inginkan. Oke, Pak. Tapi kan iPhone ada yang murah juga, Pak, ada yang 3 jutaan. Jadi ini speknya sudah turun nih. Nah, makasih, Pak. Yuk, sama. Nah, sekarang next. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan ini dibedakan dari dua, yaitu waktu sekarang dan waktu masa yang akan datang. Kebutuhan waktu sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang, sedangkan kebutuhan waktu masa akan datang adalah pemenuhan kebutuhan yang dapat dibutuhkan untuk waktu yang akan datang. Contoh kebutuhan sekarang adalah seperti obat-obatan, kayak misalnya kita sakit. Nah, terus butuh obat. Nah, ya, terus kayak beras, kalau kita punya motor masak beras kasih. Terus sedangkan kalau kebutuhan waktu usaha mendatang itu contohnya kayak tabungan buat masa tua. Oke, next. Kebutuhan menurut tujuan. Kebutuhan ini yaitu berupa barang-barang yang dapat diraba dan dilihat. Kayak tadi contohnya kayak laptop, terus handphone, dan sebagainya yang bisa dilihat dan diraba. Baik, dari materi yang tadi ada yang mau bertanya? Berapa cukup? Nggak ada. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kelangkaan
kebutuhan. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan adalah geografis di wilayah setiap negara di dunia memiliki perbedaan yang signifikan, mulai dari budaya, tata pemerintahan, tingkat kesuburan, dan iklim. Hal demikian memungkinkan satu negara memiliki kebutuhan yang hanya ada di negara tertentu. Jadi apabila permintaan akan kebutuhan akan barang tertentu meningkat sedangkan sumber daya tersebut ada di tempat lain, maka dapat menimbulkan kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Nah, jadi di sini ada beberapa yang menyebabkan kelangkaan alat pemuas kebutuhan, antara lain yang pertama itu ada terbatasnya persediaan sumber daya alam. Kedua, ada terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah alam. Dan ketiga itu ada keserakahan manusia dengan akibat kekurangan dana pemuas kebutuhan atau menjadi cepat terserap benda. Selain itu kayak pembangunan ya, jadi kayak longsor. Terus satu meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat dari kemampuan manusia untuk menghasilkan atau belum ditemukan sumber-sumber baru. Jadi dapat kebijakan yang pertama ini terbatasnya persediaan sumber alam. Contohnya itu kayak air. Musim kemarau kemarin itu kan kita kan butuh air tuh. Jadi kalau kita persediaan sumber alam, air habis maka kita kelangkaan pemuas kebutuhan itu jadi kering, air kering kita jadi nggak bisa mandi, terus nggak bisa minum. Terus yang kedua itu terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah alam. Jadi ini yang kedua ini SDM. Kalau kita tingkatkan itu adalah pendidikannya. Jadi jika SDM kita lebih tinggi, maka mengolah alam itu lebih baik, yang lebih baik dan berhasil. Terus yang ketiga itu kesalahan manusia yang mengakibat kekurangan dan pemuas kebutuhan atau menjadi tempat kita benda. Ini adalah kesalahan manusia dengan aspek pidana. Ini dari penjelasannya. Terus yang keempat ini meningkatkan kebutuhan manusia yang lebih cepat dari kemampuan manusia untuk menghasilkan atau belum menemukan sumber-sumber baru. Kalau yang ini meningkatkan kebutuhan manusia yang lebih cepat tuh kayak misalnya tuh kayak pakaian kita nih, pakaian kita pengen ganti yang lebih keren lagi, jadi kita buru-buru buat pakaian kayak buat gitu dan sebagainya. Nah, baik. Selanjutnya itu kelangkaan akan hal yang berikut tadi dirasakan oleh setiap negara di dunia. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa diperlukan faktor-faktor produksi. Adapun faktor produksinya itu seperti berikut. Yang pertama sumber daya alam, terus kedua tenaga kerja, ketiga modal, dan keempat kewirausahaan. Bapak bakal membahas mengenai 51 dulu. Jadi faktor produksi yang pertama ini sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam seperti tanah, ruko, lahan sebagai tempat usaha maupun bangunan. Di mana hal utama dari faktor produksi ini semuanya berasal dari kekayaan alam atau ketersediaan yang ada di alam. Tanpa adanya kekayaan alam ini maka tidak akan terjadinya sebuah proses produksi. Kemudian yang kedua itu tenaga kerja. Yang dimaksud dengan faktor kedua ini adalah sesuatu yang mengolah sumber daya alam tersebut dengan menggunakan tenaga dari manusia atau disebut dengan sumber daya manusia. Tenaga kerja ini terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, terus tenaga kerja praktek atau pengalaman, terus yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik. Yang tenaga kerja terdidik itu seperti guru, profesinya, terus dosen, dokter, bidan, dan sebagainya. Terus yang pengalaman itu kayak seperti penjahit dan sebagainya. Terus yang tidak terdidik itu seperti kayak tukang kulit, tukang jual koran.
Terus yang ketiga, modal. Modal pun memiliki peranan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan modal memadai akan terjadinya kelancaran dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya modal yang cukup untuk akan mengawal proses pengadaan barang dan jasa. Ada prosesnya. Baik, yang keempat itu kewirausahaan. Agar proses yang dilakukan menjadi lancar dan tidak ada hambatan serta terkendala, pasti membutuhkan seorang pengusaha atau tenaga ahli untuk proses yang menjalani. Yang harus dimiliki seorang pengusaha atau kewirausahaan dalam proses produksi barang atau jasa adalah pertama itu training, terus yang kedua organizing, terus yang ketiga itu actualing, dan keempat itu controlling. Jadi yang pertama itu membahas mengenai planning. Planning itu memiliki sebuah perencanaan yang matang, penyusunan strategi, visi misi yang jelas, memikirkan model secara matang, dan menetapkan tujuan yang pasti. Kedua, organisme. Organisme itu terdiri dari pengolahan sumber daya yang tersedia demi mewujudkan tujuan perusahaan yang jelas dan terstruktur. Yang ketiga, actualing. Beberapa pengarahan ataupun bimbingan dan memberikan motivasi kepada para pekerja atau karyawan terhadap bagian pekerjaan masing-masing. Terus yang keempat itu controlling, melakukan pengawasan untuk kesesuaian. Oke, selanjutnya itu materi mengenai sistem ekonomi. Ada berbagai sistem ekonomi yang digunakan di negara-negara di dunia untuk mencari solusi akan masalah ekonomi di wilayahnya masing-masing tergantung dari ideologi dan akar budaya. Di sini ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama demokratis, sesuai dengan tata cara yang bisa ditempuh oleh ekonomi sebelumnya. Dalam sistem ekonomi tradisional ini, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum. Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang belum maju dan mulai dikerjakan. Terus yang kedua itu ekonomi terpusat. Pada sistem ekonomi ini pemerintah bertindak sangat aktif. Segala kebutuhan termasuk keamanan dan pertahanan yang direncanakan oleh secara besar. Kebebasan untuk baik, langsung ke tiga aja sistem ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi pasar, kehidupan ekonomi diharapkan dapat berjalan bebas sesuai dengan mekanisme proses. Kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi juga bersih sehingga bisa dikelola dengan sistem ekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi pasar ini siapa saja bebas memproduksi barang dan jasa sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja lebih giat dan efisien. Salah satunya dari sistem ekonomi pasar ini adalah berlakunya persaingan secara bebas. Jika pemerintah ikut campur tangan dalam sistem ekonomi ini, maka sehingga sebetulnya sistem ekonomi pasar terkendali, bukan ekonomi bebas lagi. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran pada umumnya ditetapkan pada negara-negara berkembang. Sistem ekonomi campuran ini biasanya merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pusat dengan sistem ekonomi pasar. Baik, segini saja materi yang saya sampaikan. Ada yang bertanya? Berapa cukup? Baiklah, Bapak kirim kemarin hari ini. Untuk hari ini Bapak tidak mengasih tugas. Jika Bapak ada salah, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.